Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di kelas sistem operasi. Eh, Kali ini kita masih membahas Week 07. Kita lanjutkan demo yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita demo tentang threads dan tentang penggunaan semafor. Nah, kalau di sini kita gabungkan dua-duanya, ya, threads dan semafor untuk keperluan synchronization seperti halnya yang tadi dibahas di teori. Oke. Nah, untuk itu kita gunakan program demos, ya, demos week 07, file 06 balap.c. Oke, di sini programnya sederhana tapi ini menarik dan juga enak digunakan sebagai belajar gitu ya, sebagai bahan belajar. Oke, kita baca programnya dulu ya. Di sini ada semafor yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan. Ada start 1, start 2, mutex 1, mutex 2. Ini semafornya ya, ini semafor. Kemudian ini di sini semafornya ini diinisiasi. Mutex diisi dengan dikasih nilai 1, mutex 1 1, mutex 2 1, start 1 0, start 2 0. Oke. Dia ada 5 semafor di sini. Oke, 5 semafor. Mutex mana mutex? Semafor mutex. Oke, mungkin sudah di-include di dalam ini 99 utils.h atau .c. Kita coba lihat apakah di situ memang ada. Oke, maksin aja. Ya, mutex memang sudah ada. Jadi by default kalau kita menggunakan myutils.c sama .h itu sudah ada semafor bawaan mutex. Jadi kita tinggal define yang baru ya. Yaitu ini di sini mutex 1, mutex 2, start 1, start 2. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi semafor mutex di-initiate dengan nilai 1. Kemudian mutex 1 dan mutex 2 juga 1. Start 1, start 2 0. Nah, untuk nilai ini saja PCR-nya semua diisi dengan 0, artinya ini hanya digunakan dalam satu proses. Ya, antar thread dalam satu proses, bukan antar proses. Oke. Kemudian di sini dibuat thread ya, membuat thread. Berikutnya membuat thread, jalankan thread, selesai. Nah, cuma di sini kita coba lihat ada thread apa saja yang dibuat. Yang pertama ada thread bandar. Nah, ini ada thread bandar. Ini fungsi bandarnya di sini ya. Ini ada thread bandar. Oke. Kemudian di sini ada thread dibuatkan juga thread daftar thread juga pembalap sebanyak jumlah pembalap. Nah, berarti ada berapa tuh? Di sini jumlah pembalap ada 12. Oke, berarti ada 12 thread pembalap yang dibuat. Oke, kemudian jalankan thread, kemudian beberes thread. Oke. Jadi simple ya. Kalau di main functionnya simple gitu. Tapi kalau di threadnya yang agak ribet. Oke. Ya, thread bandarnya ada 1, kemudian thread pembalapnya ada 12. Berarti selain main thread ini ada 13 thread tambahan, 1 bandar dan 12 pembalap. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di sini thread. Oke. Nah, langsung aja ya seperti tadi. Jadi kalau kita kita jalankan thread ya, berarti semua thread itu sudah langsung jalan bersama gitu ya. Oke, bandar pembalap ya. Jadi ada 1 bandar, ada 12 pembalap. Oke. Oke, ini ada main thread ya, main. Kemudian pecah di sini ada bandar 1, kemudian ada pembalap 1 sampai 12. Pembalap 1 ya, pembalap 2, pembalap 3 dan seterusnya. Oke, ini ada sampai 12 pembalap. P12. Oke. Ya, kurang lebih begitu ya, ada banyak thread tambahannya selain main thread ya. Oke. Ini thread ya, bukan child ya, bukan child proses tapi thread. Oke, kemudian kita lihat di sini ada ID ya, ID master 1, ID juara 1, menang sama dengan true. Oke. Ya. Kita lihat untuk bandar ya. Untuk bandar itu dia setelah dijalankan langsung wait semafor start
satu sebanyak jumlah pembalap. Oke, berarti dia wait berapa kali? 12 kali ya. Jadi dia wait 12 kali. Oke. Ingat tadi start 1 dan start 2 nilai awalnya adalah 0, bukan 1. Artinya awalnya emang nggak ada yang start gitu ya. Awalnya ini 0. Jadi berarti kalau si bandar itu apa namanya? Wait 12 kali ya, dia 12 kali wait. Nah, berarti ini si bandar ini wait ya, wait start 1, saya singkat saja ya. Itu sebanyak 12 kali. Nah, oke. Nah, sedangkan berarti dia karena dia wait ya, maka dari itu dia akan stuck sebanyak 12 kali di sini. Dia stuck gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan pembalap ya? Pembalap. Oke, pembalap ini bandar, ini pembalap ya. Saya wakili satu saja di sini. Nah, untuk pembalap, nah silakan dilihat di sini. Nah, di sini ada ID ya, ID ini ID milik masing-masing pembalap, ID milik masing-masing fungsi ya, masing-masing trade. Nah, ini ada semaphore wait ya, kemudian ID master plus plus, kemudian ada semaphore pause. Ini namanya apa kalau tadi? Oke, bayangkan ada 12 pembalap ya, ada 12 trade pembalap. Nah, semuanya mengakses ya, mereka kan jalan bersama nih, mereka berjalan bersamaan dan mengakses variabel ID master ya, dan di plus plus. Nah, di plus plus berarti ada 12 yang plus plus. Nah, ini berarti ini apa, ini namanya baris 37 ini namanya adalah critical section. Nah, tadi lihat lagi critical section, sesuatu yang memungkinkan ya, bagian code yang memungkinkan terjadinya race collision, terjadinya inkonsistensi data. Bayangkan kalau ada 12 thread semua mengakses plus plus ini semua, ID master di plus plus. Oke. Nah, oleh sebab itu solusinya di sini dibuatkan semaphore ya, dibuat semaphore namanya mutex semaphorenya. Jadi untuk mengakses critical section harus wait semaphore dulu, semaphore mutex. Baru mengakses critical section, baru di pause atau di signal. Oke. Ya, berarti di antara 12 ini tadi itu nanti akan ya, satu orang harus wait dulu, habis itu baru ID master plus plus nilainya dimasukkan, ID sama dengan ID master plus plus, berarti ID sama dengan ID master terus ID master di plus plus. Oke, kemudian baru semafornya dikembalikan. Oke, nah kita lihat ya, kita lihat semafor mutex tadi nilai awalnya adalah 1, nilai awalnya 1 ya, berarti nanti ganti-gantian gitu ya, pasti ada salah satu yang mengakses duluan di antara 12 thread ini tadi ya, di antara 12 thread pembalap ini tadi ya. Ya, kemudian nanti pasti terurut ya. Jadi ya yang paling duluan ya, yang paling duluan dapat semafor akan punya ID 1. Katakanlah ini ID-nya 1 gitu ya. Nanti yang ini ganti yang ini duluan, ini ID-nya 2 gitu ya. Habis itu yang ini dapat semafor 3. Ya. Semafor awalnya 1, di wait berarti 0 ya. Dia jalankan ID sama dengan ID master plus plus, terus di pause atau di signal dikembalikan, berarti di plus plus lagi, semafornya di plus, berarti 0 jadi awalnya 1 kemudian 0 dibalikin lagi 1 lagi. Nanti yang ini juga demikian, dia udah dikembalikan 1 ya, di wait jadi 0 lagi, di plus plus di wait ya jadi 0, kemudian jalankan critical section, kemudian di signal dikembalikan lagi jadi 1 lagi. Jadi itu perjalanan semafor untuk yang bagian ini, baris 36 38, baris 36 sampai 38. Oke ya. Ya, intinya baris di sini, jadi thread akan berebutan untuk mengakses ID master plus plus yang diamankan dengan semafor. Jadi nanti akan aman. Jadi ID masternya akan diakses satu thread dalam satu waktu. Oke. 1, 2, 3 dan seterusnya, mungkin ini 4 ya, ini mungkin thread nomor 8 dan seterusnya sampai 12. Oke. Nah, berikutnya oke ya. Nah, kalau misalnya suatu thread pembalap sudah mendapatkan ID, dia apa ya, dia akan print pembalap siap. Oke, jadi nanti akan ada print gitu ya. Oke, ada print di sini, ini pembalap ini %D ya, %2.2D siap, berarti pembalap 01 siap.
Apakah pasti terurut urutannya untuk ngeprint di sini? Ya sudah pasti, karena ID 1 tuh yang paling dapat duluan, yang dapat semafor duluan. Jadi dia selesai duluan terus ngeprint duluan. Jadi pembalap 1 siap. Setelah itu pembalap nomor 2 dapat ID terus ngeprint. Pembalap 2 siap dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, dan seterusnya sampai nanti pembalap 12 siap gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai ngeprint setiap treat ya. Ini treatnya ada 12 ya. Treat pembalapnya ada 12 nih. Kalau sudah treat pembalapnya sudah ngeprint, dia apa yang dikerjakan, dia adalah post semafor start 1. Nah, jadi dia ngepost, ini post ya. Treat 1 post semafor start 1. Nah, start 1 tadi dipakai siapa? Dipakai oleh bandar. Bandar kan wait semafor start 1 sebanyak berapa? 12 kali. Sebanyak jumlah pembalap. Ya, berarti kalau nanti semua pembalap ini sudah post ya. Ini katakanlah sudah post ya, post semafor 1 ya. Oke, post semafor 1, ini juga post semafor 1 dan post semafor 1, post semafor 1, post semafor 1, semuanya sudah post semafor 1, maka di sini wait-nya selesai kan. Jadi kalau sudah 12-nya sudah selesai mengepost semafor 1 di baris ini 41, ya dia selesai. Oke. Berarti dia selesai menunggu ya. Oke. Nah, yang dilakukan treat ya, pembalap setelah ngepost semafor start 1, dia ngapain? Wait semafor start 2. Kita lihat tadi semafor start 2 itu nilai awalnya adalah 0. Nah, oleh sebab itu setelah post semafor 1 ini ya dia akan wait. Nah, dia akan wait semafor 2 yang mana nilainya 0. Kalau nilainya 0 gimana? Start atau busy wait. Nah, dia akan busy wait, ini juga busy wait, ini juga busy wait. Semua treat pembalap busy wait nunggu semafor start 2 gitu ya. Nah, di sisi lain setelah ya, ini jadi setiap pembalap akan busy wait nunggu semafor S2 sampai di post ya, sampai di signal gitu. Nah, sedangkan pembalap setelah tadi selesai menunggu, dia ngeprint ya. Setelah selesai menunggu, dia bandar siap. Dia ngeprint bandar siap di sini. Ya, bandar siap. Oke, jadi dia setelah pembalap ngeprint dan ngepost semafor S1, ini si bandar kan sudah selesai nunggunya ya. Nunggunya selesai, dia ngeprint. Bandar siap. Nah, ini di sini ngeprint dia. Print bandar siap. Nah, dia ngeprint yang di sini nih. Oke, ngeprint yang di sini. Oke. Nah, kemudian setelah bandar siap itu ngeprint ya, setelah bandar itu ngeprint bandar siap, dia flash. Oke, tahu ya flash. Ya, semua yang di print dijamin keluar di terminal gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu bandar dia ngepost start 2, ngepost semafor start 2 sebanyak jumlah pembalap. Jadi tadi kan ada 12 treat yang masing-masing wait ya, semafor 2. Nah, ini dipost sama bandar sejumlah pembalap. Ya, ini sekarang dipost selesai, nunggunya selesai. Oke. Nilai semafornya balik 0 lagi. Tadi kan awalnya 0, di wait 12 ya. Di post 12 kali, jadi 12 nya waktu di wait tadi berarti dikurangi 111 sebanyak 12 kali, jadi 0 lagi. Oke. Jadi idealnya semafor itu nanti akan balik ke kondisi semula. Program yang ideal akan mengembalikan nilai semafor ke nilai semula. Kayak mutex tadi ya setelah dipakai dikembalikan. Ya, awalnya 1, di wait jadi 0, di post jadi 1 lagi. Oke, ya berikutnya kita lihat setelah ngepost semafor start 2, ini pembalap sudah selesai.
Pembalap sudah selesai, finish ya, dia sudah selesai, treatnya selesai. Sedangkan pembalap, nah pembalap belum. Nah, dia kan sudah selesai menunggu wait semafor 2, ya dia bekerja, ya dia menjalankan program selanjutnya. Nah, di sini, oke, di sini setiap treat akan menjalankan lama rehat, setelah itu ya lama rehat ya, lama rehat. Nah, apa tadi rehat acak ya, rehat acak tadi apa? Rehat acak tadi teman-teman bisa lihat di file 99.c. Rehat acak itu adalah random ya, random sleep ya, random maksimal sebanyak parameter yang ada di sini. Jadi kalau tadi ini manggil rehat acak ya, manggil rehat acak, oke. Oke ya. Setelah manggil rehat acak selama ini 250, berarti di sini akan sleep ya maksimum 250 detik. Atau 250 second, saya kurang ya. Pokoknya ini rehat acak itu ya. Maksimum 250. Nanti dilihat lagi itu satuannya apa. Oke, setelah rehat ya, ini selesai ya, si bandar selesai. Ini rehat. Nah, masing-masing treat rehatnya beda karena kan di random. Jadi maksimum 250, tapi masing-masing treat akan rehat dengan nilai yang random. Oke. Oke. Ya, setelah itu rehat lagi. Ya, setelah itu rehat lagi, cuman di sini wait mutex 1 dulu. Nah, mutex 1 tadi nilainya 1, sama seperti mutex. Jadi awalnya nilai mutex 1, mutex sama mutex 2 itu 1 ya. Jadi di sini nanti setelah rehat dia akan wait mutex 1 ya, berarti dia ngambil mutex 1, ngambil token mutex 1 yang tadinya 1 dikurangi 1 jadi 0. Nah, kemudian dia rehat lagi ya. Kemudian dia rehat lagi. Oke. Kemudian wait mutex 2 itu nilainya 1 juga. Oke. Nah, kemudian print. Nah, jika menang sama dengan true, print hore pemain. Oke. Else aduh pemain. Oke. Oke. Kemudian kalau else print ada pemain, kemudian print juaranya ini juara berapa gitu ya. Hore pemain. Ini enggak di enter ya, ini enggak di enter. Hore pemain nomor berapa, itu juara berapa. Oke. Kemudian nilai menangnya dikasih false. Ya kalau else aduh pemain nomor berapa juara berapa. Pokoknya nggak menang, nggak nomor 1. Oke. Siapakah yang menang? Ya, yang menang adalah yang rehat di sininya paling cepat dong, gitu kan. Yang setelah tadi ya, setelah di sini selesai, wait start 2 selesai, ya ini kan ada lama rehat. Yang rehatnya di sini paling pertama selesai ya dia paling yang menang gitu kan. Karena dia menang rehatnya ini paling cepat selesai, kemudian dia dapat mutex 1 duluan. Oke. Kemudian dia dapetin juga mutex 2 untuk ngeprint ya, habis itu dia ngeprint duluan dan variabel menangnya masih bernilai true. Nah, kemudian baru di false-in sama yang menang tadi. Oke. Ya, dan seterusnya kemudian ada rehat ya, ada rehat acak lagi, kemudian mutex 2 dikembalikan ya, mutex 2 dikembalikan, rehat lagi mutex 1 dikembalikan. Ya. Intinya ya, yang paling cepat di rehat acak di sini itu yang nantinya menang karena dia dapetin mutex 1 duluan. Mutex 1 awalnya nilai 1. Oke, dia langsung dapat, sedangkan yang lain harus nunggu. Karena setelah 1 diambil sama dia mutexnya, dikurangi 1 jadi 0, yang lain harus nunggu. Oke ya. Oke, jadi di sini nanti akan balapan ya. Balapan siapa yang rehat acaknya di baris nomor 43 paling duluan itu yang menang. Oke. Dan itu random gitu ya, tidak dijamin yang ID 1 itu duluan karena di sini rehat acak random maksimal 250. Dan kemudian mengapa di sini ada banyak rehat? Biar terlihat gitu ya, biar terlihat bahwa nanti pemain 1 ngeprint dulu, setelah itu ada lagi pemain nomor 2 ngeprint. Nah, jadi ada jeda dari satu print ke print berikutnya. Nah, itu ya di sini nanti ngeprint ya, berarti pemain nomor berapa juara berapa, pemain berapa juara berapa, dan seterusnya.
sampai 12 pemain selesai. Oke. Kalau sudah selesai ya nanti seperti biasa di join ya. Ini join ke main thread lagi. Oke, selesai. Habis itu selesai ya, beberes thread selesai. Thread exit gitu implementasinya. Oke, jadi itu penjelasan tentang demo 06 balap ya. Oke. Jadi di sini nanti akan ada print ya. Misalnya hore. Yang pertama pasti hore. Pemain nomor berapa? Katakanlah yang menang tuh yang kebetulan menang kena random paling dikit tuh pemain nomor 5 itu juara misalnya 01 ini ya. Nah, situ nih adu pemain 0, misalnya yang berikutnya randomnya lebih cepat paling cepat itu 09, juara 02 dan seterusnya sampai adu pemain ya, katakanlah yang paling belakang ID-nya berapa kita nggak tahu, random ya, 03 juara 12. Tuh, selesai. Oke ya, kurang lebih begitu alur dari program ini ya. Nah, intinya di sini kita bisa menggunakan semafor ya untuk mengatur mana program yang jalan duluan atau juga mengatur sinkronisasi. Nah, ini critical section di sini ID master plus karena mereka semua mengakses ID master ya, itu variabel global yang sama ini. Oke. Berikutnya critical section yang ada di sini adalah ini ya, menang sama dengan false. Jadi yang paling pertama mengakses yaitu yang akan mengubah nilai menang sama dengan false. Ya berikutnya juga, cuman yang pertama kan nilainya masih true ya, kemudian diganti dengan false. Yang berikutnya sudah pasti false, tetap di falsein lagi gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba jalannya program ini. Make /06 balap. Ya, betul kan? Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, pembalap 01 siap, 2 siap, sampai 12 siap, kemudian bandar siap. Nah, setelah itu hore, pemain kebetulan nomor 5 juara 01. Habis itu yang juara 2 pemain 12. Ya, karena tadi random itu tadi. Oke ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.